Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya Bonifacius Erlangga Insunianko. Saya mahasiswa Fasilkom UI tahun 2019 yang mengambil mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk berbagi pengalaman saya tentang bagaimana instalasi Odoo 16 terhadap device saya di laptop, namun melalui Docker. Jadi, seperti yang dilihat di sini, sebenarnya semua instalasi itu sudah berhasil dilakukan. Alasan kenapa saya uh, melakukan instalasi terlebih dahulu baru membuat video karena ketika sebelumnya saya sempat mengalami masalah ketika melakukan instalasi karena instalasi audio yang saya lakukan sebelumnya itu tanpa melalui Docker, jadi langsung ke device saya yang mengakibatkan uh, ketika dijalankan dia terdapat error. Namun setelah dilakukan install dia malah menghapus semuanya. Jadi semua aplikasi tidak dapat diakses. Setelah semuanya dibenahi baru sekarang saya bisa membuat videonya. Kemudian lanjut ke video pembahasan. Di sini saya yang pertama kali dilakukan adalah memastikan Odoo sudah sudah diinstal dengan baik. Kemudian setelah dilakukan penginstalan Odoo, kita cek juga di Postgre-nya apakah kita sudah menginstalasi Postgre atau tidak. Apabila belum melakukan instalasi terhadap Postgre, kita bisa melakukan instalasi Postgre-nya di sini, di website postgresql.org. Namun apabila ingin melakukan instalasi Odoo, maka kita bisa instalasi Docker, kita bisa ke sini. Nah, ini ke sini. Namun karena saya sudah melakukan instalasi, maka bisa lanjut ke bagaimana instalasi Odoo 16 terhadap Docker. Jadi saya ketika melakukan instalasi Docker itu berpacu pada referensi yang diberikan pada soal lab di mata kuliah sistem. Namun perbedaannya di sini itu menggunakan eh, macOS, sedangkan device saya yang sekarang ini adalah menggunakan Windows. Jadi yang pertama itu kita melakukan instalasi terhadap Docker Compose apabila atau menggunakan install Docker Compose. Kemudian setelah sudah dilakukan instalasi terhadap Odoo, kita bisa buat dokumen project Odoo supaya nanti ketika Odoo-nya dimasukkan ke dalam Docker itu bisa dimasukkan ke dalam project itu. Di sini saya membuatnya di sini. Kemudian setelah membuat folder Docker, kita melakukan instalasi dengan memasukkan kode tersebut. Nah, di sini. Di sini bisa kita buat file namanya Docker Compose YML. Kemudian setelah memasukkan file seperti ini, kita bisa tulis di sini ya, Docker Compose App. Kemudian nanti tinggal di enter. Namun karena saya sudah melakukannya, jadi tidak perlu menjalankan perintah tersebut. Yang perlu setelah apabila sudah melakukan Docker Compose App, kita bisa langsung jalankan di sini. Biasanya nanti setelah melakukan instalasi dan membuat project seperti itu akan muncul di Dockernya projectnya seperti ini. Kemudian kita bisa jalankan. Nah, setelah sudah dijalankan, kita bisa pilih yang bagian website-nya ini, karena yang kita mau akses kan website-nya. Sedangkan yang di sini itu dia menyimpan database-nya. Kemudian
kita open with browser. Kemudian itu tadi masukkan admin dan itunya sesuai yang waktu kita buat di awalnya itu seperti apa. Nah, sudah. Setelah dilakukan seperti ini tuh sudah ini sebenarnya sudah bisa dilakukan, sudah bisa menggunakan Odoo terhadap Docker. Namun pada video kali ini dijelaskan juga pada lab kali ini diberikan juga contoh ketika kita ingin Odoo itu kan sebenarnya sudah ada modul-modulnya ya di sini dilihat. Nah, cuman terkadang ada beberapa modul eksternal yang kita harus install lagi Odoo-nya. Nah, instalasi-instalasi tersebut itu bisa kita nanti masukkan ke dalam sini, add-ons. Nanti kita harus masuk ke ininya. Oh, atau kita bisa langsung masuk dari ini aja. Nah, modul ekstra. Ups, kalau maksudnya. Kalau di sini tuh kita mengambil contohnya itu modul ekstra di modul ekstra payroll. Nah, ini ntar nanti websitenya bisa diakses di sini. Kemudian untuk versinya, kalau yang diberikan di lab tadi kan 14. Namun karena yang tadi diinstal di Docker ini ada Odoo 16, maka nanti kita bisa ganti di sini versi 16. Kemudian nanti itu nanti di-download. Setelah di-download, dia nanti bisa dimasukkan ke dalam add-ons yang ada di sini. Setelah memasukkan uh, hasil download tadi ke add-ons ini, kita juga perlu lakukan perubahan pada config-nya. Contoh perubahan pada config-nya. Nah, perubahan pada config-nya itu kita harus masukkan kode seperti ini. Jadi alasannya kenapa kita harus menambahkan kode ini supaya nanti Dockernya itu bisa membaca kalau Odoo yang diinstal atau dijalankan di Docker ini itu sebenarnya punya add-ons. Jadi dia harus dikasih tahu kalau dia ada add-ons gitu. Setelah dilakukan eh, perubahan di sini, berarti kita Docker Compose kan berubah berarti. Nah, berarti kita bisa melakukan menjalankan Docker Compose restart atau bisa juga kita down dulu. Kemudian Docker Compose down dulu, kemudian dijalankan perintahnya, di enter, kemudian dilakukan Docker Compose up lagi. Namun karena ini saya sudah ada di accounts-nya, ketika menjalankan jadi tidak perlu melakukannya lagi. Oke, setelah melakukan hal tersebut, maka nanti tinggal deactivate. Ketika sudah deactivate, nanti akan muncul di sini kalau dia sudah ada. Oh, di sini contohnya expenses. Oke.
Dan payroll, oh payroll di sini. Nah, activate. Jadi ketika kita melakukan hal yang sudah dilakukan sebelumnya, di Odoo itu perlu melakukan instalasi atau aktivasinya lagi. Oh ya, dan tadi seharusnya kita pastikan dulu Odoo-nya itu masuk ke dalam developer mode terlebih dahulu. Karena kalau tidak menggunakan developer mode, dia tidak seharusnya tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ketika sudah selesai melakukan instalasi di Odoo-nya sendiri, ketika di dokumen itu, dia akan muncul di sini nih nanti. Tadi kan belum ada tuh payroll ketika um, menekan tombol ini. Nah, ketika sudah diinstalasi, dia akan muncul payroll di sini. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.